gimana sih caraku ngerawat motor Aerox 200 cc selama ini yang udah awet aku pakai, dan sekarang udah aku up ke 65 jadi 210 cc. Oke teman-teman, balik lagi bersama aku Robi di Promek ID. Nah langsung aja. Yang pertama, kalau kalian pengen motor bore up kalian itu awet, itu kalian harus rajin cek oli teman-teman. Nah untuk cek oli sebenarnya ini juga berlaku untuk motor standar, bukan hanya bore up teman-teman. Untuk cek oli biasanya aku di 1000 kilo atau 700. Nah aku nggak pernah sampai 1500 apalagi 2000, karena spekku itu udah 6, sebelumnya kan 63 dan stroke 6 2,7, apalagi cukup standar teman-teman. Jadi mesinku agak kekeringan, jadi aku usahakan oli itu rutin di 700 sampai 1000 kilo. Nah terus untuk olinya aku sendiri pakai Shell AX7 yang warna biru itu, harga 75an, atau Yamalup Supermatic, sama-sama 75an harganya. Kalau bagi aku sih mending kehilangan 75.000 daripada kehilangan 1 juta karena mesin jebol. Gitu ya teman-teman. Begitu juga kalau mesin kalian standar. Kalau mesin kalian standar ya bagi NMAX atau Aerox yang cc-nya udah 150, itu kan dia RPM-nya juga lumayan tinggi. Jadi menurutku dia wajib ganti oli di 2500 itu maksimal. Karena motor bore up itu lebih sensitif ya teman-teman. Jadi dia itu butuh oli yang lebih rutin bersih, karena dia pembakarannya lebih panas, karena kan mesinnya sudah up. Nah untuk kedua itu cek radiator. Kalau motor kalian pendinginan radiator, kalau enggak ya aman, yang penting kisi-kisinya blok masih ada lah. Untuk yang radiator kalian harus rutin cek aja, nggak harus ganti air radiator tiap bulan, enggak. Yang penting setiap 1 bulan sekali atau 2 minggu sekali itu kalian cek apakah berkurang atau enggak di reservoir atau cadangan airnya. Nah kalau di situ berkurang, kalian bisa langsung isi, atau kalian bisa cek langsung di tempat radiator utama. Yang penting kalau kalian ngecek di tempat radiator utama, nggak boleh ngecek dalam kondisi panas ya teman-teman, nanti bisa muncrat. Nah jadi banyak yang nyepelein, kadang cuma mikirin oli tapi nggak ngecek radiator. Nah kalau kalian sampai overheat, itu bisa melenting bloknya sama headnya, jadi perlu dipapas gitu. Dan pokoknya banyak lah biayanya, juga mirip-mirip kalau kehabisan oli juga, cuma nggak separah kehabisan oli. Nah terus untuk kalian yang motornya ada indikator suhunya, itu lebih aman teman-teman. Kayak NMAX New itu kan ada, kalau ini kan nggak ada. Nah itu lebih baik kalian tambahkan sensor suhu, jadi kalian bisa tahu kapan suhu naik gitu. Kalau di Araser atau UMA itu ada keterangannya kalau kalian nyambung ke HP. Kalau punyaku ini kan juga nggak ada. Di sini adanya cuma langsung overheat gitu aja. Kalau misalkan dia overheat di sini merah gitu. Tapi alhamdulillah selama ini aman. Jadi ini juga pakai radiator standar teman-teman. Aku tuh lebih suka pakai radiator standar karena dia kuat teman-teman, gak gampang bocor. Kalau radiator yang almu-almu itu dia gampang bocor teman-teman. Kadang dudukannya yang nggak kuat, kadang gampang rembes kayak gitulah. Nah selama ini aman-aman aja, dan sekarang naik ke 65 jadi 210 juga tetap aman kok. Yang penting airnya kalian kasih coolant, benar-benar ke air coolant ya, jangan air biasa, nanti bisa korosi. Terus untuk yang cara yang aku lakuin ketiga itu biasanya aku rutin bersihin TB teman-teman. Apalagi kan kalau kalian yang motornya udah open filter, TB atau karbu itu wajib kalian bersihkan setiap 2 minggu atau 1 bulan sekali. Nah itu wajib, karena itu ngaruh banget ke performa.
walaupun kalian nggak open filter, biasanya motor bore up itu kan pasti pakai TB atau karbu yang lebih besar, itu kan dia nyedot anginnya lebih banyak, jadi tetap aja itu bakal memperpendek kebersihan filter kalian itu, apalagi yang open filter, apalagi matic downdraft itu ya teman-teman, itu wajib. Nah terus yang keempat itu kalian wajib pakai oktan yang sesuai sama spek kalian gitu. Biasanya kan kalau motor spek kan biasanya pakai kompresi sekitar 11 sampai 13-an ya. Kalau 11 sampai 12 itu masih bisa pakai Pertamax. Tapi kalau udah 13 ke atas ya kalian usahakan pakai ron yang paling tinggi 95, 98 ya gitu. Atau pakai turbo. Karena kalau misalnya kalian nggak sesuai nanti pembakaran itu kurang sempurna, apalagi di Indonesia itu bensinnya itu termasuk kotor teman-teman, nggak seperti di Thailand atau negara-negara lain itu bersih teman-teman. Efeknya di TB atau karbu itu bersih, jadi dia awet bersih. Nah ini berhubungan sama tips yang nomor 3 tadi gitu ya, walaupun pakai ron tinggi itu juga nggak menjamin kebersihan, tapi ya meminimalisir lah gitu teman. Terus untuk yang kelima itu paling cuman check up mesin setiap 6 bulan sampai 1 tahun. Tapi ya itu tergantung spek mesin kalian teman-teman. Yang aku bicarain ini cuma spek mesin bore up yang kayak aku harian touring kayak gini ya, check up di 6 bulan atau setahun itu udah oke. Kalau sebelumnya aku cuma check up di hampir 2 tahun malah. Nah itu karena mesinku nggak ada trouble, tapi ya bagusnya setahun sekali lah kalian harus check up, karena ring-ring itu kan pasti aus. Salah satu kenapa alasan kalian harus check up itu karena mesin pada motor bore up atau part-part pada motor bore up itu umurnya pasti bakal lebih pendek karena tenaga yang dihasilkan itu meningkat, jadi umur cepat ausnya teman-teman. Nah ini berhubungan sama kalian ganti oli tadi, karena kan part-part tadi itu yang melumasi atau yang menjaga itu oli tadi teman-teman. Kalau oli kalian telat atau sampai habis ya part kalian bakal lebih cepat ganti, bakal lebih cepat check up, dan itu bakal lebih ngeluarin biaya yang berjuta-juta udah pasti itu. Nah maka dari itu kalau kalian punya motor bore up itu kalian harus lebih peka teman-teman, harus lebih peka, harus agak sering-sering ke bengkel, harus punya temen bengkel kayak gitu. Sebenarnya nggak repot kok, nggak susah juga ngerawat motor bore up. Ini aku pakai harian ya, aman-aman aja. Ini pick-up koyak-koyakan ya, soalnya bae. Nunggu lurusan loh. Jadi kalau kalian punya motor bore up itu ya ribetnya kayak gitu teman-teman. Kalian harus lebih perhatikan aja. Jadi cuma 4 itu aja tips dari aku yang selama ini aku pakai, dan alhamdulillah motorku kemana-mana itu aman teman-teman. Ke Bromo, ke Malang, dipakai harian itu aman-aman aja, nggak pernah ada rewel. Paling yang sering rewel itu malah kode 12 terus puli lepas kayak gitu, yang minor-minor gitu teman-teman. Oke, jadi segitu dulu untuk konten kali ini. Kalau kalian punya pendapat sendiri jangan lupa kalian tulis di kolom komentar ya. Oke, jangan lupa klik like dan subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah.